Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dumalita dengan PEM 240820100074 dari kelas Paralel 4B, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang hasil dari tugas studi kasus yang diberikan oleh Bu Luhur pada modul 2, di mana di sini kami disuruh untuk membuat semacam website simple, sederhana, dan di sini fokusnya pada HTML dan juga Git di materi tersebut gitu. Jadi untuk CSS itu pada modul itu dijelaskan kalau misalnya itu disarankan saja, jadi enggak yang wajib banget. Di sini di dalam folder yang saya buat yang bernama Project Web Vina, di mana isinya itu ada folder assets yang isinya adalah file CSS dan juga images, di mana ini isinya adalah gambar-gambar yang nantinya akan digunakan di dalam website ini. Kemudian juga ada beberapa file HTML seperti about HTML, blog HTML, kontak HTML, index HTML, portfolio HTML, dan juga ada file readme.md. Untuk di index HTML sendiri itu adalah file HTML utama yang isinya adalah semacam beranda seperti itu. Nah, di sini ini ada beberapa semantik HTML yaitu header, nav, main, section, dan juga footer seperti ini. Nah, ini nantinya akan menampilkan tulisan-tulisan yang nantinya akan ditampilkan pada websitenya seperti itu. Seperti ini, title-nya adalah selamat datang di My Website Project. Kemudian di sini juga saya menempatkan file CSS-nya nantinya yang terkonek dan juga mengstyling atau mendesain dari si website itu sendiri melalui style.css yang sudah saya taruh di folder assets. Nah, untuk style sendiri itu sederhana, jadi kayak cuman merapihkan sedikit saja, jadi nggak ada desain yang gimana-gimana, karena memang ini fokusnya pada HTML-nya dan juga Git. Nah, kemudian di sini juga saya memakai aksesibilitas dan juga SEO. Untuk meningkatkan aksesibilitas, saya memastikan setiap gambar memiliki atribut alt. Contohnya seperti di about ini, kan di sini bedanya mungkin ada di sebelah gambarnya saja, karena sebenarnya ini sama aja, maksudnya strukturnya itu sama, mungkin cuma ada tambahan karena tiap fitur kan memiliki fungsi yang berbeda ya. Jadi di sini saya menambahkan image atau gambar, di mana saya mengambil dari folder assets yang ada di sini, kemudian dari images yang gambarnya bernama team.jpg dan pakai alt photo team seperti itu. Di sini juga saya memakai satu section di mana isinya adalah visi misi. Kemudian footernya adalah copyright, sama juga seperti yang ada di portofolio. Dan juga di kontak, mungkin di kontak ini isinya beda ya, karena ini sebenarnya untuk reach out si pemilik website atau pemilik organisasi atau bisnis yang berada pada website ini. Jadi di sini nih kita dapat menghubungi atau reach out si pemilik itu dari text field, dimana nanti isinya itu bakal langsung ke email atau ke tujuannya. Seperti ini. Dan sama aja di sini footernya kita juga pakai copyright. Kemudian penggunaan Git di sini saya menggunakan Git itu untuk mengelola versi proyek ini. Jadi setiap perubahan seperti menambahkan fitur, perbaikan. Jadi kalau misalnya saya baru bikin si HTML-nya itu saya Ctrl Save atau Ctrl S, dimana itu gunanya untuk menyimpan perubahan. Kemudian saya akan Git add dan juga Git commit, dan juga menambahkan deskripsi yang gampang dipahami. Jadi nanti si progresnya ini bakal terbaca gitu. Ntar progresnya apa, perubahannya apa, biar jelas itu. Kemudian di sini juga saya udah deployment ke GitHub. Jadi website ini udah saya deploy menggunakan GitHub Pages dengan memilih branch main sebagai sumber deployment. Sebelah sini. Nah, ini riwayat-riwayat yang sudah saya lakukan, perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan pada si file atau folder HTML tersebut. Jadi semua perubahan yang sudah saya lakukan atau commit yang sudah saya lakukan nantinya akan terdeskripsi pada GitHub saya karena sudah terhubung seperti itu. Kemudian untuk hasilnya sendiri websitenya seperti ini. Ini di bagian portofolio dan ini di beranda. Jadi untuk fotonya sendiri, jadi stylenya tuh masih biasa-biasa aja karena memang ini sebagai formalitas saja stylingnya. Kemudian di bagian kontak ini sudah disediakan text field di mana nanti pelanggan atau pembaca dapat mengirimkan pesannya kepada si pemilik seperti itu. Portofolio juga ada gambar. Sama juga di bagian tentang atau about.html tadi ya nama filenya. Nah, kemudian saya juga menggunakan kan kemarin tuh disarankan oleh Bu Luhur untuk mengkoreksi file-filenya di dalam modul tersebut. Jadi saya menggunakan website yang disarankan pada modul yaitu validator.we3.org, di mana saya memakai validate by file upload sesuai yang diarahkan oleh modul 2. Kemudian saya memilih file di sini dan kemarin berhasil mendeteksi beberapa error yang saya buat, dan kemudian saya merevisi atau memperbaikinya dan melakukan Ctrl Save atau save, kemudian saya commit kembali seperti itu. Mungkin itu hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil tugas studi kasus yang telah saya kerjakan berdasarkan modul 2. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.